Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan dan juga demonstrasi praktikum pemrograman geospasial website acara yang ke-8 dengan judul acara koneksi dari PHP dan juga database. Saya Zidnia Nasani Dai dengan NIM 23518936SV 23096 akan membawakan sedikit pembahasan terkait proyek yang telah dibuat. Jadi yang pertama terkait pengertian terlebih dahulu. Bahasa PHP atau yang merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang terutama digunakan untuk pengembangan website yang digunakan pada sisi server. Dan untuk contohnya sendiri, seperti ada MySQL, MariaDB, ataupun PostgreSQL. Untuk MySQL ini digunakan pada praktikum kali ini dan memanfaatkan dari PHP MyAdmin sebagai nanti tampilan user interface-nya MySQL. Kemudian untuk peran dari PHP itu sendiri akan mengakses database dengan tahapan nanti akan mengambil data. Pada praktikum kali ini nanti diambil dengan file index.html. Kemudian nanti dari input juga akan dimasukkan melalui input.php. Kemudian yang untuk memodifikasi data ini dan menghapus data itu digunakan pada saat menggunakan action delete di halaman tabel milik index.php. Kemudian dari database itu sendiri, database adalah sistem pengelolaan data yang terstruktur sehingga dapat memungkinkan penyimpanan dan juga pengelolaan informasi dalam skala yang besar. Jadi contohnya dari informasi-informasi tertentu nanti dapat dilakukan penyimpanan sehingga website yang biasanya hanya menampilkan informasi statis nanti bisa digunakan untuk menambah informasi lain dan juga dapat dikatakan dinamis karena dapat dilakukan modifikasi seperti kegiatan menghapus data nanti. Kemudian langsung saja pada script yang telah disusun. Jadi untuk scriptnya sendiri terdapat 4. Yang pertama sebagai pengambil data dari input pengguna, yakni melalui index.html. Jadi antara HTML dan juga PHP nanti saling digabungkan dan nanti dimasukkan ke dalam database yang sama, yakni yang telah dibuat berupa database penduduk DB dan nanti digunakan sebagai dasar masing-masing file yang di sini. Dimulai dari index.html. Di bagian index.html ini nanti diawali dengan penggunaan head. Di bagian struktur HTML yang head ini nanti seperti ada bagian yang melakukan import dari link eksternal karena di sini menggunakan font dan juga bagian dari bootstrap. Kemudian nanti di bawahnya ada bagian CSS. Selain HTML, nanti untuk CSS ini akan digunakan dalam mengatur terkait tampilan, terkait warna, kemudian juga susunan letak-letak dari bagian-bagian elemen yang ada. Kemudian selanjutnya ada bagian terkait button yang digunakan warna. Untuk background submitnya nanti sendiri diberikan warna hijau. Untuk hover nanti ketika nanti mouse-nya diarahkan kepada bagian button tersebut akan dilakukan action hover yang warnanya akan dijadikan lebih gelap. Kemudian untuk informasinya nanti di sini menggunakan warna merah dan juga untuk pesan suksesnya menggunakan warna hijau. Kemudian selanjutnya untuk bagian struktur body akan digunakan bagian bootstrap memanggil kelas container. Kemudian untuk bagian headingnya nanti dengan judul form input data kecamatan dan lalu di bawahnya terdapat bagian terkait beberapa action yang melibatkan dari bagian file input.php. Jadi kalau nanti index.html akan menampung informasi terkait nanti pengguna yang telah memasukkan informasi terkait nama kecamatannya, kemudian untuk berapa luasnya, dan jumlah penduduknya, longitude dan juga latitude, nanti akan disambungkan dengan bagian action di input PHP, karena di bagian input PHP akan menampung data tersebut dan nanti disambungkan, dimasukkan ke dalam database penduduk DB yang telah dibuat melalui PHP MyAdmin. Kemudian untuk bagian script di bawahnya, terdapat bagian yang mengandung fungsi validate form yang akan memvalidasi apakah terkait data yang dimasukkan sudah sesuai atau belum. Dan nanti value-value yang dimasukkan akan divalidasi kembali dan dilakukan pengecekan agar datanya tidak kosong, tidak boleh bernilai negatif, dan harus berupa angka. Kemudian nanti akan ditampilkan teks di bawah bagian tampilan form input
sehingga nanti pengguna dapat mengetahui apakah data yang dimasukkan telah benar atau tidak. Kemudian selanjutnya, contohnya ini nanti ada bagian luas yang mana diatur agar teksnya harus angka dan juga tidak boleh bernilai negatif. Kemudian untuk masing-masing datanya itu nanti dikembalikan lagi menggunakan informasi inner HTML-nya teks. Jadi untuk teksnya masing-masing tadi setiap variabel-variabelnya ditampilkan sesuai pesan ataupun action yang ditimbulkan pada inner HTML-nya. Kemudian apabila jika ada pesan, maka formnya akan otomatis tidak akan dikirimkan menggunakan metode if else di sini. Apabila teksnya kosong, contohnya, maka yang dikembalikan adalah false alias tidak dikirim ke form selanjutnya, yakni input PHP. Nah, kemudian di bawahnya juga ada bagian yang memanggil terkait jQuery, yakni milik JavaScript, karena di sini digunakan JavaScript juga. Kemudian ada bagian bootstrap dan juga untuk fontnya. Jadi ini tidak begitu jauh dari fungsi awal tadi, karena keduanya akan masing-masing memanggil sumber eksternal dari halaman website lain. Untuk selanjutnya bisa digunakan pada script di bawahnya. Kemudian terkait database yang telah dibuat pada bagian, nah di sini sebelumnya untuk bagian PHP My Admin-nya sendiri di sini telah dibuat terkait penduduk DB sebagai nama database-nya. Kemudian di bagian database penduduk DB ini telah dibuat terkait tabel yang menjadi wadah dari data-data yang telah dimasukkan dari index.html ini nanti. Karena data sudah dimasukkan melalui index.html, kemudian disalurkan melalui input.php, nanti akan dimasukkan otomatis ke dalam koneksi yang menyambungkan pada database di sini. Jadi nanti datanya akan ditambahkan pada bagian sini. Dan untuk bagian awal data ini telah dimasukkan terlebih dahulu melalui halaman SQL di sini. Jadi dimasukkan fungsi terkait create table sehingga nanti diatur pada bagian struktur yang dimiliki tabel awalnya dan ditampilkan melalui index.php. Dan untuk yang perlu diperhatikan lagi bahwa memang pada bagian setiap kolom maupun baris di sini harus diatur terkait penggunaan tipe datanya sehingga nanti bisa sesuai seperti yang diatur pada index.html sebelumnya. Kemudian dari data yang telah ditampung pada masukan pengguna melalui index.html ditampung, diambil datanya disimpan melalui input.php. Nanti akan dilakukan pengecekan apakah datanya telah sesuai atau belum. Nanti akan diambil datanya melalui variabel-variabelnya menggunakan ciri khas dari PHP yang memang dari penggunaan variabelnya menggunakan tanda dolar di awal seperti ini. Kemudian seperti contohnya di sini di bagian awal akan diatur terkait nilai defaultnya. Apabila nanti dari kecamatan itu ternyata datanya kosong, seperti contohnya ini datanya sama dengan kosong, ini tanda tanya 2 kali itu adalah tanda default yang langsung mengatur agar nilainya diatur langsung 0 gitu. Karena di sini contohnya diberikan angka 0, jadi sebagai nilai defaultnya adalah 0. Selanjutnya untuk setting MySQL-nya telah dipanggil nama-nama dari servernya, kemudian username, password, dan juga database yang sesuai seperti yang telah diatur pada bagian PHP My Admin penduduk database di sini. Kemudian untuk selanjutnya ada bagian yang akan memberikan koneksi menggunakan variabel con. Jadi dari MySQLi di sini memanggil setiap variabel yang telah diatur sebelumnya terkait server name dan juga sebagainya. Setelah dipanggil akan dimasukkan ke dalam koneksi di sini, masing-masing dicantumkan. Kemudian nanti akan dicek kembali koneksinya. Apabila nanti misalnya gagal, akan ditampilkan pesan gagal, pesan error di sini. Kemudian auto memasukkan datanya sendiri menggunakan query yang menggunakan fungsi insert, karena tadi telah diatur pada bagian index.html terkait headingnya. Ada kecamatan, luas, jumlah penduduk, longitude, dan juga latitude. Nanti pada bagian input.php dia akan masing-masing diambil datanya. Kemudian
akan dieksekusi melalui query dan juga dicek hasilnya. Apabila nanti menggunakan metode if dan else, akan diarahkan langsung ke indeks dengan parameter sukses. Jadi nanti dengan header bahwa location pada index.php-nya ini telah sesuai ataupun true, baru nanti akan diarahkan menuju halaman tabelnya ini ada di index.php. Dan apabila nanti misalnya gagal, akan diarahkan ke index.php tanpa data baru ataupun parameter baru. Kemudian untuk statementnya akan dilakukan pengisian echo yang akan memanggil tulisan invalid request method. Jadi ketika nanti kita membuka input.php ini, dia akan menampilkan tulisan invalid request method karena untuk fungsi dasarnya, input ini hanya akan menyambungkan antara file milik index, data yang telah dimasukkan pada index, masuk ke index.php. Nah, untuk index.php ini nanti akan menampung data yang telah dimasukkan melalui heading-headingnya tadi dalam bentuk tabel. Jadi dari struktur HTML itu tadi membantu dalam mengatur tampilan tabelnya untuk PHP. Kemudian bagian awal dapat dilihat bahwa menggunakan sumber eksternal lagi, yakni link dari fontnya, kemudian fungsi dari bootstrap yang menggunakan kontainernya, kemudian untuk style CSS-nya seperti biasa menggunakan font dan juga warna background-nya yang telah saya sesuaikan. Kemudian untuk beberapa bagian selanjutnya untuk CSS-nya, jadi kalau pada bagian index.php ini kan ada bagian fungsi hapus. Jadi nanti kalau misalnya fungsi hapus itu nanti telah berhasil, akan ditampilkan suatu pesan sukses. Dan di sini telah diatur juga stylenya, jadi terkait background-nya, kemudian color, border, padding, margin bottom, dan juga border radius-nya. Kemudian untuk style dari tabelnya, agar dia nanti menggunakan fungsi collapse, jadi akan berbeda-beda warnanya dari atas dan juga bawahnya. Kemudian terkait header dan juga heading dan juga datanya, untuk tabel data dan juga tabel heading diatur agar memiliki warna solid dan juga peraturan style yang lainnya, jadi kurang lebih sama. Kemudian yang selanjutnya ada bagian kelas kontainer milik Bootstrap. Di sini diatur agar menampilkan pesan bahwa jika sesuai nanti hapusnya telah berhasil, action hapusnya berhasil, akan ditampilkan menggunakan message di sini. Lalu untuk koneksi database-nya disambungkan dengan localhost milik penduduk database di PHPMyAdmin tadi. Jadi di sini dituliskan sebagai koneksinya. Untuk selanjutnya, apabila error koneksinya akan ditampilkan pesan error. Kemudian untuk query data yang mengambil informasi dari tabel penduduk milik data index.html dipanggil melalui bagian ini menggunakan query dengan select from penduduk. Penduduk ini adalah bagian yang mengatur. Jadi di sini menggunakan fungsi query yang akan mengambil data dari penduduk. Jadi nanti untuk penduduk ini adalah milik tabelnya, milik tabel yang ada pada PHPMyAdmin. Kemudian nanti akan ditampilkan menggunakan echo dengan menggunakan tabel kelas milik Bootstrap. Jadi nanti ditampilkan kelas dengan stylenya bordered. Dan ini nanti kemudian menggunakan setiap heading yang telah disesuaikan terkait kecamatan dan juga sebagainya. Untuk kemudian apabila resultnya telah didapatkan, kemudian diambil data-datanya menggunakan HTML spesial karakter dalam bentuk row-nya, dimasukkan ke setiap barisnya dalam bagian tabel data milik kecamatan, longitude, latitude, dan juga luas di setiap row yang baru. Kemudian nanti juga diatur terkait align-nya, diatur di sesuai bagian yang kanan. Kemudian nanti apabila action delete-nya telah diklik, di sini pada bagian ini diatur jika nanti tulisan action delete-nya diklik, nanti akan dilakukan konfirmasi, ada tulisan konfirmasi yang akan ditampilkan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini pada bagian atasnya. Kemudian bagian delete ini nanti dia merupakan href, jadi sebagai link yang akan mengarahkan setiap data yang dimasukkan pada kecamatan itu tadi agar apabila tidak sesuai gitu bisa dilakukan hapus, fungsi hapus. Kemudian akan dicantumkan langsung pada dipanggil melalui echo di sini milik PHP. Kemudian apabila tidak ada data yang tersedia, akan ditampilkan tulisan else
yakni menggunakan alert warning milik Bootstrap juga, yakni tidak ada data yang tersedia. Kemudian pada bagian akhir masih digunakan pencantuman terkait link eksternalnya. Kemudian selain itu ada bagian delete. Jadi dari bagian index.php, tadi kan menggunakan fungsi delete. Di sini dia memanggil file dari delete.php, yang mana pada bagian delete.php ini akan membantu pengguna agar dapat menghapus informasi ataupun data yang mungkin saja dilakukan salah penginputan. Dan diawali dari penggunaan parameter kecamatan yang akan mengecek apakah salah atau tidak isi datanya. Dan nanti akan dipanggil koneksi ke database-nya sama seperti file-file lainnya. Kemudian di sini masih menggunakan variabel yang sama untuk memanggil setiap informasi dari data variabel username, password, dan juga database name-nya. Kemudian apabila error akan ditampilkan pesan error. Kemudian untuk menghapuskan data berdasarkan kecamatannya, di sini menggunakan fungsi query agar fungsi delete from-nya menghapus tabel milik penduduknya bahwa kecamatannya tanda tanya ini maksudnya sesuai default data row-nya, jadi sesuai kita mengklik bagian action delete yang mana. Kemudian nanti apabila berhasil, dia akan ditampilkan ke arah file index.php, jadi nanti langsung otomatis menuju halaman index.php. Dengan nanti ada tulisan header-nya berupa tulisan record deleted successfully. Kemudian nanti ditampilkan error juga apabila pesannya nanti error. Kemudian dilakukan close yang kalau kita misalnya buka pada localhost-nya akan dituliskan invalid request karena bagian delete.php ini hanya mengatur terkait fungsi delete setiap link yang diatur di dalam index.php nanti. Nah, kemudian selanjutnya langsung saja dari setiap script yang disusun tadi telah dilakukan upload juga pada bagian GitHub, sehingga kalau dilakukan klik dari link yang telah disediakan melalui GitHub berupa link hostingannya di sini telah ada. Kemudian bisa dilihat langsung bahwa bagian inputnya telah disesuaikan menggunakan tulisan from input data kecamatan. Kemudian langsung pada contoh implementasinya, jadi diawali dari penggunaan file milik index.html yang akan mengambil informasi input dari data pengguna. Misalnya saya memasukkan informasi sanden di sini, atau coba luasnya dikosongkan, maka ada tulisan di bawahnya data luas harus angka dan tidak boleh bernilai negatif. Begitu juga dengan data yang lainnya. Bila dikosongkan nanti otomatis ditampilkan pesan seperti ini di bawahnya. Baiklah, contohnya langsung dimasukkan dan kemudian dilakukan submit. Nah, maka di sini datanya dapat dilihat bahwa masuk pada bagian index.php. Jadi dia otomatis diarahkan ke halaman index.php. Dan kalau dilihat, ini contoh dari bagian file input.php-nya, dia hanya menyambungkan koneksi antara database dan juga file milik HTML, input dari HTML. Kemudian untuk bagian delete-nya juga di sini hanya memberikan fungsi delete, jadi ketika di running hanya dituliskan invalid request. Dan kalau kita lihat pada bagian database-nya langsung, data masukan kita tadi di bagian sanden ini dia juga telah muncul pada bagian localhost-nya di tabel sanden di sini. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.